Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Muhammad Alvin Fauzi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Salsabila Ulfirin. Perkenalkan, nama saya Desi Yunaini. Perkenalkan, nama saya Yeri Fitria. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fitasari. Perkenalkan, nama saya Adi Batu Soleha. Dan inilah kelompok kami. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian filsafat. Filsafat menurut umum dari kata Yunani yaitu filosofia, yang arti harfiahnya adalah makna dari cinta. Adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misal pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, budi akal, dan bahasa. Menurut ahli filsafat, informal adalah sekumpulan sikap atau kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Menurut arti formal, filsafat adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Menurut arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Menurut arti analisis linguistik, filsafat adalah analisme logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir, menurut filsafat arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh filsafat ahli. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat dikarenakan 1. Dalam sidang PBU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grondslag daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri-ciri kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya menyangkut segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendatar. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Manusia memerlukan filsafat dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang terbesar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus ditempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain, keinginan dan aspirasi mereka. Adapun faedah filsafat,
Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjagi kemungkinan adanya pemecah-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Pengolahan filosofi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Aspeknya ada 4. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Ada alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai geneticus objectivus dan geneticus subjectivus. Pancasila sebagai geneticus objectivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang menjadi landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles. Sedangkan Pancasila sebagai geneticus subjectivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, input dan dasar untuk pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Istilah dari aksiologis menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, serta keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, sila kemanusiaan mengandung nilai tanggung jawab, sila persatuan mengandung nilai solidaritas, sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, serta sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Bab C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Insinyur Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah yang membuat manusia menjadi prakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Sila ketuhanan yang Maha Esa contohnya sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab contohnya nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Sila persatuan Indonesia contohnya kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan contohnya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia contohnya masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Hoto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Sebagai sistem filsafat, Pancasila adalah konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 membahas sila-sila Pancasila sebagai filosofi. Pada tanggal 26 Juni 1956, kuliah umum di Istana Negara Soekarno membahas tentang sila-sila Pancasila. Sila pertama, pada garis besar manusia di Indonesia percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal agama di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang bisa diterima semua golongan agama di Indonesia. Apabila sila ketuhanan tidak dimasukkan atau dihilangkan, maka akan kehilangan salah satu yang utama pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno menjelaskan sila kedua yang berisi upaya mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan agar tidak terjebak dalam chauvinisme dan rasialisme. Kuliah umum Soekarno tentang sila ketiga pada Juli 1958 di Istana Negara. Pada saat itu Soekarno menolak pengertian bangsa yang telah diambil dari berbagai pemikiran. Salah satunya teori Ernest Renan yang mengatakan bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan hidup bersama. Karena Soekarno menyimpulkan bangsa itu hidup dalam satu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara bertujuan untuk mempersatukan. Kuliah umum di Istana Negara pada 3 September 1958 yang membahas tentang sila keempat, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi yang membawa kepribadian Indonesia sendiri sebagai pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia. Kuliah umum seminar di Jogja pada tanggal 21 Februari tahun 1959, uraian Soekarno tentang sila kelima, keadaan sosial bagi bangsa Indonesia suatu keharusan. Karena itu merupakan amanah dari leluhur dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kelompok kedua yang disampaikan oleh Habibie pada tanggal 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam hidup bernegara. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A berbunyi lambang negara
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir pasal 36B yang berbunyi lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Pengertian simbol, apakah itu simbol? Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, dan aturan. Seperti halnya bahasa gerak isyarat, untuk bisa memahaminya harus dipelajari terlebih dahulu. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, dinamika sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Groundslop. Gagasan itu merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya Indonesia Merdeka. Ide itu dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara negara. Yang kedua, tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ada dua. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan di satu pihak. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia pluralis yang terdiri atas 3 monodualis. Yang pertama, susunan kodrat jiwa atau raga. Yang kedua, sifat kodrat makhluk individu atau sosial. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan suka duka yang dialami secara sehari-hari. Yang kedua, tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, di mana salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan menata kehidupan bersama. Republik Indonesia sedang yang dimaksud dengan tanah air metal tidak bersifat teritorial. Yang ketiga, tanah air metal bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dari waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atas perangkat gagasan virtual. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsipnya musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat mayoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi negara kepada warga negara. Yang kedua, keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Yang ketiga, keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi sebagai hal-hal tersebut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam menggemukkan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual.
Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berangkat dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat meluangkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsisten antara tindakan dan pemikiran. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Khofifah dengan NIM 2220110-2035 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5 yang sebelumnya kelompok 5 telah memaparkan atau menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam materinya tadi, kelompok 5 menyebutkan tentang ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Salah satu dari ciri-ciri yang telah disebutkan tadi yaitu sistem filsafat harus bersifat mendasar. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat harus bersifat mendasar itu? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fitria dengan nomor NIM 22201020057. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu kelompok 4 menyebutkan pertanyaan di dalam ciri-ciri berpikir kefilsafatan itu ada 3, yaitu yang ditanyakan kepada kami adalah sistem filsafat harus bersifat mendasar itu bagaimana. Nah, artinya itu adalah suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila kurang jelas bisa bertanya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.